peluang di situ. Kemudian apalagi yang namanya tukang. Tukang itu tukang kita di Malaysia itu banyak sekali. Ya kan? Itu tuh yang namanya developer itu. Mereka nggak mau bangun kalau perusahaan itu nggak ada tukang Indonesia. Itu yang namanya tukang Indonesia itu bisa baca gambar. Kadang-kadang itu lebih pandai daripada jadi mandornya atau supervisornya orang sama. Itu benar tuh Pak. Makanya kita itu punya kemampuan yang sangat tinggi, skill yang tinggi. Hanya kan sayang sekali kalau misalnya tenaga-tenaga terampil kita itu sia-sia di sana itu cuma jadi itu tadi informal gitu. Padahal ini bisa naik kelas menjadi tenaga terampil yang kita ekspor ke luar negeri dengan itu tadi gaji dan standar hidup yang sangat layak gitu. Karena misalnya itu welder, itu kan tukang bor, itu juga ada sertifikasi khususnya. Kalau di Amerika itu mahal, itu sekolah khusus, tukang itu juga mahal. Itu semuanya adalah tenaga-tenaga terampil yang sebenarnya kita itu punya banyak. Nah, jadi tentunya ini Bapak Ibu Muhammadiyah ini kan apalagi nih ya bergerak di pendidikan nih punya tanggung jawab sangat besar nih. Kita membangun bersama ya. Kalau misalnya bisa mencetak tenaga-tenaga tadi itu ya, tenaga-tenaga skill dari temannya Pak Untung tuh. Ini di Jawa Tengah aja ada 186 sekolah SMK. Luar biasa kan. Kalau lulusannya tuh bisa langsung masuk. Ya memang harus ada kolaborasi dan kerjasama itu dari Kementerian Tenaga Kerja itu BLK-nya juga pasti perlu diperbaiki dan sebagainya kan. Nah, itu kan kita punya ini tadi memanfaatkan bonus demografi ini itu untuk di luar negeri. Kalau untuk di dalam negeri kembali lagi kemandirian kita harus fight, kita harus bisa berwirausaha. Ada 2 indeks yang menunjukkan tingkat wirausaha Indonesia. Karena memang tingkat wirausaha ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan negara itu. Karena memang kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi akan sangat besar. Ada 2 indeks. Yang pertama itu Indonesia masuk 10 besar, posisi keempat malah di tingkat kewirausahaan. Tapi ada indeks satu lagi di mana kita itu nomor 90 sekian. Nah ini mungkin berbeda variabelnya. Tapi kalau kita lihat mungkin itu dari sisi keberadaan UMKM. Karena memang UMKM Indonesia itu sebanyak kurang lebih 65 juta itu mensuplai 90% tenaga kerja. Jadi kalau dilihat dari itu, kalau dianggap itu sebagai indeks kewirausahaan, Indonesia berada di 10 besar. Hanya kalau lihat variabel lainnya kita masih jauh. Artinya memang harus perlu usaha lebih lagi supaya wirausaha ini bisa benar-benar menghasilkan itu tadi ya produk yang bisa menumbuhkan perekonomian. Nah, jadi kan kalau kita lihat apalagi ya next, perekonomian kita ini kan tumbuh nih. Tahun lalu tumbuh 5,3%. Sekarang juga masih tumbuh 5,2%. Jadi pertumbuhan ekonomi itu apa saja sih yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi itu dikontribusikan oleh konsumsi yang tinggi. Semuanya harus positif. Konsumsi yang tinggi. Namanya konsumsi ini belanja. Baik itu belanja pemerintah maupun belanja industri maupun belanja rumah tangga. Kemudian di situ ada investasi. Investasi itu sebenarnya untuk menunjukkan produktivitas kita. Kemudian ada yang namanya neraca perdagangan. Ini neracanya harus surplus. Neraca perdagangan itu ekspor dikurangi impor. Nah, ini tugasnya perdagangan. Jadi tugas perdagangan ini lengkap nih. Yang pertama tadi menjaga konsumsi supaya tetap tinggi. Jadi kalau konsumsi tetap tinggi, kita di Kementerian Perdagangan ini bertugas menjaga inflasi supaya inflasinya nggak tinggi. Jadi kalau inflasinya nggak tinggi, ini kan masyarakat masih tetap bisa membeli. Tapi kan harapannya ini yang kita beli ini kan produk-produk yang memang produk Indonesia. Karena kalau kita lihat sekarang ini
indeks industrinya, pertumbuhan industri kita itu sekarang ini sedang turun, lebih kecil dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kan artinya apa? Ini UKM-nya agak berhenti. Yang kita beli tadi belanjanya banyak, berarti kan kemungkinan besar bukan dari hasil tadi, hasil industri kita, ya kan? Tapi mungkin produk impor. Jadi kan ini banyak nih sekarang nih kan, kalau kita lihat di e-commerce yang sekarang sedang ramai lah. Jadi kan memang kayak sekarang lah TikTok ya, itu kan kebanyakan produk-produk impor yang banyak masuk dibanjiri. Kita juga banyak belanja karena memang harganya nggak bisa bersaing, harganya murah sekali. Ini Mbak pasti suka belanja juga kan di e-commerce kan, apa di TikTok kan? Udah mantuk semuanya. Nah, tentu ini yang pemerintah upayakan supaya ini industri dalam negeri gimana supaya bisa kondusif, supaya bisa memproduksi lebih banyak, supaya nggak kalah juga dengan produk impor kan seperti itu. Nah,